Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini teman-teman, saya ingin sedikit berbagi pengalaman yang barusan saja saya alami. Masya Allah, masih merinding saya merasakan. Yang namanya keraudhah adalah sesuatu yang sekarang ini pakai tasrek itu surat izin. Tapi begitu perjuangan yang luar biasa, kita harus antri panjang. Dan tadi itu ya Allah, pas hujan, tapi aku yakin hujan ini akan membawa berkah. Sampai hujan-hujan ini masih basah ini. Ini saya pulang dari Raudhah sehabis sholat maghrib. Ketika saya dari Turki, saya bertolak ke Madinah. Saya sudah lepas belangkon ya. Saya sudah sadar diri, saya tidak mungkin pakai pakaian belangkon gini di rumah Rasulullah, di tanah Rasulullah. Saya lepas. Kemudian ketika sampai di Madinah, biasanya kalau saya baca istighfar dan sholawatan pakai tali counter ya, bisa baca berapa ribu kali. Ketika saya masuk Madinah, ketika saya baca Shallallahu Alaihi Muhammad, ya Allah, kok izin aku nak masuk macane Kanjeng Nabi kok tak dihitung. Akhirnya tali counter saya simpan. Tapi saya perbanyak benar baca sholawat Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad, terus ndremimil. Karena saya saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Saya turun dari pesawat ke imigrasi, saya nangis. Entah kenapa, setiap saya ke Madinah, hati ini groyok, mata berkaca-kaca. Terasa di dada ini bergetar. Ya Allah, saya tidak bisa, saya harus, karena yang saya rasakan, saya itu meyakini ketika orang-orang ingin umroh, itu Kanjeng Nabi menyambut. Apa yang pernah diceritakan Bapak Kiai siapa yang tinggi Loyo, putranya Pak Mbah Marjuki, Pak Kiai Zabidi. Barang siapa yang umroh ketika turun dari pesawat, itu Kanjeng Nabi langsung memerintahkan malaikatnya, tolong jamaah yang dari Bantul ini misalkan ya, tolong dijemput. Kalau kalian tidak bisa, biar saya jemput sendiri. Itu kepada malaikat yang menjaga Kanjeng Nabi. Seperti itu. Jadi yang saya rasakan, ya Allah, benar-benar. Lanjut cerita ya. Ketika saya sampai di Madinah ini, saya selalu istighfar. Saya terus istighfar, Shallallahu Alaihi Muhammad, selalu istighfar, terus kemudian sholawat, Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad. Saya istighfar. Saya merasa ini orang banyak dosa. Kemudian saya sholawat, ya Allah, Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad. Sampai saya mau pakai tali counter seperti di rumah saya merasa malu. Mosok kita baca sholawat di rumah Kanjeng Nabi, kita harus pakai hitungan segini, ya Allah. Saya ndak kuat. Saya ndak isinya ada rasa malu. Kemudian saya bilang sama anak saya, Mbak, saya ndak pakai tali counter, saya pengen sholawat. Saya malu sama Kanjeng Nabi. Masa kita sholawat harus harus di jumlah berapa? Kita di Madinah, saya tetap baca sholawat. Nah, kebetulan tadi itu saya dapat tasreh satu kelompok itu untuk bisa masuk Raudhah. Sekarang kan sistemnya tasrek ya, harus ada surat izin. Tasrek itu surat izin yang dikeluarkan oleh muassasah. Nah, ketika dapat waktu jam 2, tapi rombongan bisa kumpul sekitar jam 2:30. Nah, ketika kita udah antri dengan hujan-hujan gerimis, kita antri. Ternyata ketika kita mau antri, itu belum sampai antri, baru kita mau antri ya, kita ambil antrian, itu sama askar itu ditolak, nggak bisa seperti itu, karena memang aturan
orang-orang Arab sini itu ya semau gue, ibaratnya gitu ya. Enggak. Padahal di surat sudah tertera jam 2:30. Ya udah, kita sholat asar dulu. Setelah sholat asar, kemudian kita tidak ikut sholat sholat jenazah ya, karena supaya antrian kita dapat di depan. Kita lari keluar, ya Allah ternyata hujan. Kita tetap lari, kita ambil antrian, saya udah di belakang. Ya Allah, saya cuma saya sholawat. Ketika sebelum saya mau ke Raudhah ini, ke Masjid Nabawi, kan saya makan dulu sama anak saya. Saya lupa enggak bawa uang. Wah, ini kalau mau naik ke hotel antri liftnya banyak. Saya tanya, Mbak, ada uang berapa rial yang bawa uang berapa rial? Yang paling kecil 10 rial ya. Ya wis ora apa-apa, saya minta 10 rial. Coba saya kantongi. Dengan tujuan apa? Supaya nanti ketika kita mau Raudhah, saya ingin sedekah. Saya ingin yang terbaik. Saya sedekahkan kepada orang yang di sana. Kemudian ketika tadi kemudian kita sholat asar, selesai kita ambil antrian di tempat Raudhah. Ya Allah, disitulah saya sholawat terus, sallallahu alaihi Muhammad, mungkin sampai ribuan ya, tapi saya terus sholawat terus. Ya Allah, saya sholawat terus. Saya pingin dekat dengan Kanjeng Nabi, saya pingin, ya Allah. Nah, ketika saat antrian itu separuh rombongan saya itu tidak bisa masuk, entah kenapa. Dia di depan saya, semua disuruh keluar, separuh rombongan saya. Akhirnya yang bisa masuk cuma saya. Sekitar berapa ya? 1, 2, 3, sekitar kalau tidak 4 orang, 5 orang. Itulah sholawat. Saya ingin, nanti uang ini saya berikan ke yang berikan Zam-Zam. Ada keinginan di situ. Kemudian saya berikan ketika saya masuk, saya berikan ke yang memberikan Zam-Zam. Karena ke Raudhah itu dikasih 1 botol air minum Zam-Zam. Nah, itu ketika saya diberi Zam-Zam, saya kasih 10 rial itu. Saya langsung persis di Raudhah, di antara mimbar sama rumah Kanjeng Nabi. Ya Allah, nangis tenan, ya Allah. Saya berkaca-kaca. Biasanya kan di Raudhah itu maksimal 15 menit. Maksimal itu 15 menit. Setelah itu semua keluar gantian. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah, luar biasa. Saya tidak menyangka. Ketika saya masuk sampai di Raudhah, adzan maghrib. Ya Allah, saya diberi kesempatan untuk bisa sholat di Raudhah, untuk sholat maghrib. Ya Allah, matur nuwun ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terus saya begitu sampai saya, ya Allah, luar biasa. Itulah kalau kita benar-benar yakin dengan doa kita, dan kita harus benar-benar takwa dan sedekah, maka akan diberikan sesuatu yang luar biasa. Saya tidak bisa menyangka, kemungkinan kecil untuk bisa sholat di Raudhah itu kecil sekali. Kita tidak bisa menentukan kapan kita bisa ke Raudhah, kapan tasrek itu diberikan jam berapa, kemudian kita ngepaskan untuk sholat, tidak bisa. Itu semua karena Allah. Ya Allah, sampai sekarang saya masih berpikir, ya Allah, Allah luar biasa. Benar itu, Allah luar biasa. Jadi yang perlu teman-teman ingat ketika mau berkunjung ke Madinah ataupun ke Mekah, persiapkan sedekah terbaik kalian. Persiapkan itu. Dan ketakwaan yang luar biasa. Istighfar sholawat. Sholawat kita harus yakin. Masya Allah, saya bisa berdoa. Bayangin, sebelum sholat maghrib, diberi kesempatan sholat maghrib, jeda adzan sama iqomah itu berapa lama? Lumayan lama. Ya Allah, aku bisa berdoa semuanya. Saya ingat semua teman-teman yang minta doa. Ya Allah, saya mohon ya Allah,
Kula nyuwun sedaya rencang-rencang kula ingkang nyuwun didoakan dipun kabulaken sedaya doanipun ya Allah. Ada teman saya yang sakit juga saya ingat, saya doakan, saya minta doakan dikabulkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya selalu gitu ya Allah. Kemudian saya video call sama istri saya. Memang khusus ketika saya di Raudhah, saya live, istri saya telepon ketika, karena di sini maghrib, di rumah jam 9.10 ya. Dia udah tidur tapi saya udah pesan deringnya dikeraskan, sehingga saya live. Istri saya juga bisa live, bisa minta doa. Ini kita benar-benar di Raudhah, Ibu. Kita persis di Raudhah. Dan ayah diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib. Ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu ya teman-teman. Ketika kita ke tanah suci, kita harus bermodalkan takwa, ketakwaan, dan sedekah. Demikian sedikit sharing dari saya di tanggal 29 atau berapa ya, saya lupa tanggalnya. Di tanggal 29 November 2022 Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.